semuanya, apa kabar hari ini? Kita bertemu lagi dengan Bu Vivi bersama KBRA Mujahidin. Hari ini adalah hari yang sangat spesial sekali. Tahu teman-teman ada apa hari ini? Yup, betul sekali. Hari ini ada 3 teman kita dari kelompok B yang akan mewakili lomba berkisah. Ada siapa saja? Yuk kita lihat bersama. Ada Haikal. Ada Akmal. Dan ada Alfat. Nah, mereka bertiga ini akan beradu kompetensi dalam berkisahnya atau dalam berkisahnya. Yuk kita lihat sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, nama aku Haikal. Aku ingin bercerita tentang Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman adalah putra Nabi Daud alaihissalam. Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan hewan dan jin. Nabi Sulaiman mempunyai binatang yang bernama burung hudhud. Nabi Sulaiman si burung hudhud mengabarkan ada raja yang bernama Saba, dipimpin oleh Ratu Bilqis. Ratu Bilqis pun menyembah matahari. Nabi Sulaiman mengajak Ratu Bilqis menyembah Allah. Ratu Bilqis pun ikutan menyembah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Haikal. Wah, Haikal sangat hebat sekali. Dia berkisah tentang Nabi Sulaiman bersama si Ratu Bilqis. Mau mendengarkan kisah selanjutnya tentang Nabi Sulaiman? Yang kedua, ada teman kita yang bernama Akmal. Yuk, Akmal, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Akmal dari B2 Al-Adim. Sekolah di KBRA Mujahidin 2. Hari ini saya akan bercerita tentang Nabi Sulaiman, raja yang bijaksana. Nabi Sulaiman adalah putra dari Nabi Daud. Nabi Sulaiman memimpin kerajaan yang besar sekali. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman mengumpulkan semua pasukannya yang terdiri dari manusia, jin, dan burung. Tapi Nabi Sulaiman tidak melihat burung hudhud. Nabi Sulaiman berkata, "Kenapa aku tidak melihat burung hudhud? Kalau dia kembali tanpa alasan yang jelas, aku pasti akan menghukumnya." Tidak lama kemudian, datanglah burung hudhud.
Maafkan saya, Penggenda Raja. Saya dari perjalanan jauh di negeri Sabah. Di sana ada kerajaan yang besar sekali bernama Sabah, dipimpin oleh Ratu Balkis. Mereka hidup makmur, tapi mereka menyembah matahari. Nabi Sulaiman tidak jadi menghukum burung hudhud karena mempunyai alasan yang jelas. Nabi Sulaiman sangat terkejut mendengar cerita burung hudhud. Nabi Sulaiman menulis surat untuk Ratu Balkis. Nabi Sulaiman menyuruh burung hudhud untuk membawa surat dari Nabi Sulaiman ke Ratu Balkis. Lalu Ratu Balkis membaca isinya. Dan Ratu Balkis membawa surat balasan dan membawa hadiah yang banyak sekali. Tapi Nabi Sulaiman menolak dan Ratu Balkis sangat terkejut. Ratu Balkis sangat penasaran dengan cerita kerajaan Nabi Sulaiman dan ingin bertemu. Nabi Sulaiman tahu ya, berkata, siapa yang bisa memindahkan singgasana Ratu Balkis dalam sekejap? Jin Ifrit pun menjawab, saya Penggenda, saya dapat melakukannya dalam sekejap. Tiba-tiba, celing! Singgasana Ratu Balkis ada di depan Nabi Sulaiman. Lalu Ratu Balkis tiba di kerajaan Nabi Sulaiman. Ratu Balkis kaget, ada singgasana yang mirip dengan miliknya. Ratu Balkis kagum dengan kehebatan dan Nabi Sulaiman. Saat memasuki istana, Ratu Balkis mengangkat sedikit gaunnya dan melihat dan mengira ada genangan air. Nabi Sulaiman berkata, itu hanyalah lantai yang terbuat dari kaca. Lalu Ratu Balkis merasa malu dan Ratu Balkis menyatakan keimanan untuk menyembah Allah. Pesan dari cerita ini adalah selalu bijaksana dalam kecerdasan
menghadapi masalah. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan cerita Akmal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Nah teman-teman, sip kan si Akmal dalam bercerita tentang Nabi Sulaiman? Si Akmal tadi ceritanya tentang Nabi Sulaiman, raja yang bijaksana. Nah, ada satu teman lagi yang mau berkisah tentang Nabi Sulaiman. Kali ini Nabi Sulaimannya ngapain ya? Yuk kita dengarkan dan lihat sama-sama. Kita panggil Alfat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, namaku Alfat dari kelas B1 Al-Afu, sekolah KBRA Mujahidin 2. Aku akan bercerita tentang Nabi Sulaiman. Sulaiman adalah putra Nabi Daud. Ia terkenal cerdas dan selalu adil. Suatu ketika ada dua wanita yang memperebutkan seorang bayi. Sulaiman meminta bayi itu dibelah menjadi dua agar mereka tidak berebut lagi. Wanita yang lebih tua setuju, itu adalah keputusan yang adil. Namun wanita yang lebih muda menolak. Ia tak mau bayinya dibelah menjadi dua. Dari jawaban mereka, Sulaiman tahu siapa ibu kandung bayi itu. Seorang ibu tidak akan tega membunuh bayinya sendiri. Setelah Nabi Daud wafat, Sulaiman diangkat menjadi raja yang baru. Allah juga mengangkat Sulaiman menjadi nabi. Di bawah kepemimpinan Nabi Sulaiman, Bani Israel semakin berkembang. Namun pada masa itu pula banyak ahli sihir yang bersekutu dengan iblis untuk menyesatkan rakyat Bani Israel. Buku sihir dikumpulkan. Semua buku sihir dikumpulkan. Semua buku sihir yang telah dikumpulkan dikubur di bawah istana. Nabi Sulaiman berpesan siapapun yang mencoba mengambil catatan ini, niscaya dia akan hangus terbakar. Nabi Sulaiman memerintahkan agar pasukannya berhenti sejenak. Para semut itu bisa mencari tempat yang aman. Ternyata di situ ada kerajaan semut. Para semut itu takut terinjak oleh pasukan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman memerintahkan agar pasukannya berhenti sejenak agar para semut itu bisa mencari tempat yang aman. Sungguh mukjizat yang luar biasa. Nabi Sulaiman bisa mendengar dan berbicara dengan para hewan. Pasukan Nabi Sulaiman terdiri dari manusia, jin, dan hewan. Saat itu burung Hud datang dan memberitahu bahwa kerajaan Sabah yang dipimpin oleh Ratu Balqis tidak beriman pada Allah. Mereka menyembah pada matahari Nabi Sulaiman mengutus burung Hud
untuk mengutus burung Hud untuk menyampaikan peringatan. Balkis mengirim banyak sekali permata dan hadiah yang lainnya untuk menghina Nabi Sulaiman. Rencana itu diketahui oleh burung Hud. Maka sebelum mengawal Ratu Balkis sampai, Nabi Sulaiman memerintahkan seluruh jin untuk membangun sebuah istana yang megah. Kemegahan istana Nabi Sulaiman. Sebelum mereka pulang, Nabi Sulaiman memberikan peringatan terakhir. Ratu Balkis cemas akan ancaman Nabi Sulaiman. Pasukan Nabi lebih kuat daripada pasukannya. Pesan moral yang ada di kisah ini, kemuliaan, nikmat merupakan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak boleh menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, itu tadi kehebatan dari 3 teman kita yang berkisah tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Wah, di sini Bu Vivi mau bercerita juga nih tentang si burung Hudhud. Nah, sekarang Bu Vivi sudah ditemani oleh si Hudhud. Hai Hudhud, apa kabar? Apa kabar Bu Vivi? Apa kabar Bu Vivi? Hudhud, kamu adalah pengawalnya Raja Sulaiman. Iya, betul. Wah, Nabi Sulaiman adalah raja yang adil dan bijaksana ya Hudhud. Betul sekali, aku senang sekali dengan Nabi Sulaiman. Oh iya Bu Vivi, aku juga mau cerita nih Bu Vivi. Ketika aku bersama Nabi Sulaiman, aku bertemu dengan kerajaan yang sangat besar Bu Vivi. Hah? Benar? Kamu bertemu dengan kerajaan yang sangat besar Hudhud? Iya Bu Vivi. Namanya Kerajaan Saba. Kerajaan Saba itu adalah kerajaan yang dipimpin oleh Ratu Bilqis. Tapi Bu Vivi, kenapa Hudhud? Aku sedih. Kenapa kamu jadi sedih? Aku menangis Bu Vivi. Jangan menangis. Ayo cerita. Aku tak nangis dulu. Loh, nangis. Kenapa kok nangis? Aku sedih Bu Vivi karena Ratu Bilqis itu menyembah matahari. Astagfirullahaladzim. Benar yang kamu katakan Hudhud. Aku kan kasihan sama Ratu Bilqis bersama pengikutnya. Ceritakan aja sama si Raja Sulaiman. Sudah Bu Vivi. Terus sama Raja Sulaiman, Ratu Bilqis diajak untuk menyembah Allah. Dan alhamdulillah Bu Vivi, Ratu Bilqis mau ikut menyembah Allah. Wah, alhamdulillah ya Hudhud. Bu Vivi jadi senang deh, temannya Bu Vivi jadi banyak yang menyembah Allah. Alhamdulillah. Yuk kita ucapkan hamdalah bersama-sama Hudhud. Alhamdulillah. Nah teman-teman, itu tadi kehebatan si burung Hudhud yang selalu setia kepada Nabi Sulaiman. Oh ya teman-teman, teman-teman juga selalu menyembah Allah ya, karena Tuhan kita adalah Allah. Sebelum kita tutup, yuk kita tepuk rukun iman. Rukun iman bersama-sama. Tepuk rukun iman. Nomor 1, iman kepada Allah. Nomor 2, iman kepada malaikat-malaikat. Nomor 3, iman kepada kitab-kitab.
Nomor 4, iman kepada rasul-rasul. Nomor 5, iman kepada hari akhir. Nomor 6, iman kepada takdir. Itu tadi ya teman-teman. Sampai bertemu lagi di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.